Kabar mengejutkan datang dari dunia balap motor internasional. Veda Ega Pratama, pembalap muda asal Gunung Kidul, Yogyakarta, resmi diumumkan akan naik ke kelas Moto3 pada musim 2026. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Honda Tim Asia, tim yang selama ini dikenal sebagai wadah pengembangan pembalap muda Asia menuju Grand Prix. Bagi publik Indonesia, kabar ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Veda akan menjadi salah satu pembalap termuda di kejuaraan dunia. Dan langkah ini sekaligus menandai tonggak sejarah baru bagi dunia motorsport tanah air. Banyak pengamat menilai keputusan Honda memilih Veda merupakan bentuk kepercayaan besar terhadap potensi pembalap muda Indonesia. Prestasi luar biasa Veda di berbagai ajang regional membuktikan kemampuannya. Namun, di balik euforia, terselip pertanyaan besar. Apakah ia siap menghadapi kerasnya dunia Moto3? Tak bisa dimungkiri, ini adalah arena yang penuh tekanan dan kompetisi ketat. Tapi, langkah berani Honda Tim Asia membuktikan bahwa nama Veda kini sudah layak diperhitungkan di level global. Dan bagi Indonesia, ini bukan sekedar berita, ini sejarah. Perjalanan Veda tidak terjadi dalam semalam. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan minat besar pada dunia balap. Melalui pembinaan Astra Honda Racing School, Veda mulai meniti karir secara profesional. Tahun 2023 menjadi titik balik besar saat ia keluar sebagai juara Idemitsu Asia Talent Cup, mengalahkan pembalap-pembalap muda terbaik dari seluruh Asia. Kemenangan ini bukan hanya trofi, tapi juga tiket menuju panggung yang lebih besar. Gaya balapnya yang cepat namun stabil, membuat banyak pelatih kagum. Dari situ, Veda mulai dilirik oleh Red Bull MotoGP Rookies Cup, ajang prestisius yang menjadi jembatan menuju Moto3. Di musim 2025, Veda tampil luar biasa dengan meraih runner-up, mencatat 3 kemenangan, dan total 181 poin dari 14 balapan. Catatan impresif itu membuktikan bahwa ia bukan sekedar bakat mentah, tapi pembalap yang sudah siap bersaing di level dunia. Dari lintasan kecil di Asia hingga panggung Eropa, langkah Veda menggambarkan dedikasi dan tekad yang jarang dimiliki pembalap. Salah satu fakta yang menarik perhatian publik internasional adalah usia Veda yang masih di bawah 18 tahun saat kontrak Moto3 2026 diumumkan. Menurut regulasi resmi FIM, pembalap harus berusia minimal 18 tahun untuk turun di ajang Grand Prix. Namun, berkat performa luar biasa dan rekomendasi langsung dari Dorna Sports, Veda mendapatkan izin khusus. Langkah ini hanya diberikan kepada pembalap yang telah menunjukkan kemampuan luar biasa di level internasional, dan Veda memenuhi semua kriteria itu. Pengakuan ini menegaskan bahwa ia bukan hanya bakat Asia, melainkan talenta global. Izin ini juga mengingatkan publik pada debut beberapa legenda MotoGP seperti Marc Marquez yang juga mendapatkan dispensasi serupa. Tentu tantangannya tidak kecil. Veda harus beradaptasi dengan tekanan media, kecepatan lintasan, serta tuntutan fisik yang jauh lebih berat. Namun satu hal pasti, kepercayaan yang diberikan dunia padanya menjadi bukti bahwa nama Veda Ega Pratama kini sudah resmi masuk dalam radar elit Moto3. Honda Tim Asia secara resmi mengumumkan bahwa Veda Ega Pratama akan menjadi pembalap utama mereka di Moto3 mulai musim 2026. Ia menggantikan Taiyo Furusato yang akan naik ke kelas Moto2. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari strategi jangka panjang Honda dalam membina pembalap muda Asia agar mampu bersaing di level dunia. Veda akan menjadi satu-satunya wakil Indonesia di tim ini, dan kolaborasi dengan Honda diharapkan membuka jalan karir jangka panjangnya. Tim ini dikenal memiliki fasilitas pembinaan modern dan dukungan teknis dari pabrikan langsung, yang akan membantu Veda menyesuaikan diri dengan karakter motor Moto3. Mesin Honda NSF 250RW memiliki performa tinggi dengan handling presisi, namun menuntut konsistensi dalam setiap tikungan. Veda mengaku siap menghadapi tantangan ini dan berkomitmen untuk belajar sebanyak mungkin di musim debutnya. Bagi Honda, kehadiran Veda bukan sekedar investasi, tapi juga simbol regenerasi dalam menghadapi dominasi tim-tim besar seperti KTM Ajo dan Leopard Racing. Masuk ke Moto3 bukan sekadar soal kecepatan. Ini tentang bertahan di tengah kompetisi paling ketat di dunia balap. Moto3 dikenal dengan balapan yang sangat rapat, di mana perbedaan 1 detik bisa memisahkan 15 pembalap.
Veda akan menghadapi lawan-lawan tangguh dari Eropa, Jepang, dan Amerika Latin yang sudah lebih berpengalaman di sirkuit-sirkuit dunia seperti Mugello, Jerez, dan Phillip Island. Selain adaptasi teknis, ia juga harus menghadapi tekanan mental dan ekspektasi tinggi dari publik Indonesia. Para pengamat menilai, keberhasilan Veda akan ditentukan oleh kemampuannya menjaga fokus dan konsistensi di sepanjang musim. Namun, jika melihat catatan impresifnya di Red Bull Rookies Cup, peluang untuk bersaing di papan tengah, bahkan podium, bukan hal mustahil. Honda Tim Asia optimis bahwa Veda bisa membawa semangat baru dan memperbaiki performa mereka di klasemen konstruktur. Moto3 2026 mungkin akan menjadi musim yang penuh kejutan, dan Veda bisa jadi salah satu bintang barunya. Beberapa tahun terakhir, dominasi di kelas Moto3 dipegang oleh KTM Ajo dan Leopard Racing. Honda Tim Asia berambisi mengubah peta persaingan itu dengan menghadirkan pembalap muda potensial seperti Veda. Langkah ini bukan hanya soal regenerasi, tapi juga bagian dari upaya memperkuat citra Honda di level global. Bersama dukungan penuh dari Astra Honda Motor Indonesia, mereka bertekad mengembalikan kejayaan pabrikan sayap mengepak. Honda menilai, Veda memiliki gaya balap yang seimbang antara agresivitas dan presisi, sangat cocok dengan karakter motor Honda NSF 250 RW. Strategi pengembangan tim juga diarahkan untuk memberikan pengalaman balap yang intens, bukan sekadar partisipasi. Dengan target finish konsisten di 10 besar pada musim pertama, Veda akan menjadi bagian penting dari misi kebangkitan Honda di Moto3. Jika proyek ini berhasil, bukan hanya Veda yang bersinar, tapi juga nama Indonesia yang akan disebut dalam setiap laporan Moto3 di dunia. Di balik sorotan media, tekanan besar menanti Veda Ega Pratama. Sebagai satu-satunya wakil Indonesia di Moto3, setiap langkahnya akan menjadi bahan pemberitaan. Namun dalam beberapa wawancara, Veda menunjukkan kematangan luar biasa untuk usianya. Ia mengaku tidak ingin terburu-buru, melainkan fokus pada pembelajaran di musim perdananya. Tim psikolog dan pelatih Honda Tim Asia juga telah menyiapkan program khusus untuk menjaga stabilitas mental dan fisik pembalap muda ini. Persiapan kebugaran, latihan reaksi hingga simulasi balapan dilakukan intensif. Target utama bukan hanya kecepatan, tapi juga konsistensi dan kemampuan membaca situasi lintasan. Di dunia Moto3, kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Karena itu, kemampuan menjaga ketenangan di bawah tekanan menjadi kunci utama. Dan melihat karakter Veda yang tenang namun tegas, banyak yang yakin bahwa ia siap menghadapi tekanan besar yang menantinya. Langkah Veda ke Moto3 membawa dampak besar bagi dunia balap nasional. Indonesia kini memiliki wakil resmi di kejuaraan dunia yang diakui oleh FIM. Keberhasilannya menembus tim Honda Tim Asia menjadi bukti nyata efektivitas pembinaan Astra Honda Racing School. Dampaknya terasa hingga ke akar komunitas balap, di mana minat generasi muda terhadap motorsport semakin meningkat. Pemerintah melalui Kemenpora dan IMI juga mulai melirik peluang besar ini untuk memperkuat ekosistem balap dalam negeri. Sponsor lokal dan internasional menunjukkan minat tinggi untuk mendukung perjalanan Veda. Dari sisi media, nama Indonesia kini disebut dalam setiap rilis resmi MotoGP. Ini bukan sekedar kebanggaan, tapi momentum untuk menegaskan bahwa talenta Asia Tenggara bisa bersaing sejajar di lintasan dunia. Dengan membawa bendera merah putih di punggungnya, Veda kini menjadi simbol semangat baru bagi jutaan anak muda Indonesia. Dengan potensi besar yang dimilikinya, banyak pengamat mulai berspekulasi tentang masa depan karir Veda. Jika ia tampil konsisten selama 2 musim di Moto3, peluang untuk naik ke Moto2 terbuka lebar. Dari sana, langkah menuju MotoGP hanya tinggal menunggu waktu dan hasil. Jalur ini serupa dengan yang ditempuh legenda seperti Dani Pedrosa dan Marc Marquez. Namun, semua itu bergantung pada performa, manajemen waktu, dan dukungan tim. Beberapa analis bahkan menyebut Veda sebagai proyek jangka panjang Honda Asia yang disiapkan untuk menjadi ikon Asia di masa depan. Dengan gaya balap yang halus namun cepat, ia dinilai cocok untuk dikembangkan menjadi pembalap modern yang efisien dan adaptif terhadap perubahan teknologi. Tapi satu hal pasti, dunia kini mulai memperhatikan, dan setiap putaran mesin di lintasan Moto3 2026 akan menjadi babak baru dalam perjalanan panjang Veda menuju puncak.
Perjalanan Veda Ega Pratama ke Moto3 2026 bukan hanya kisah seorang pembalap muda yang menembus batas, tapi simbol perubahan besar bagi dunia balap Indonesia. Dari lintasan kecil di Gunung Kidul hingga panggung global, langkah ini menegaskan bahwa kerja keras dan sistem pembinaan yang tepat bisa menghasilkan pembalap berkelas dunia. Bagi Honda Tim Asia, ini bukti nyata bahwa investasi jangka panjang mereka mulai membuahkan hasil. Bagi Indonesia, ini adalah harapan baru bahwa bendera merah putih akan kembali berkibar di lintasan internasional. Tantangan besar menanti, tapi jika ada satu hal yang pasti, itu adalah semangat pantang menyerah yang selalu menjadi ciri khas pembalap Indonesia. Dan sekarang, semua mata tertuju pada Veda Ega Pratama. Sang harapan baru, simbol generasi emas, dan mungkin